kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Apa? Solo, sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Purnawirawan TNI bisa mengusulkan meminta pemecatan wakil presiden yang notabene dipilih oleh 100 juta. Bagaimana mungkin? Gak keliru nih. Palsu itu. Sampai hari ini kan ada orang-orang yang masih bersikukuh bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah sekolah di Gajah Mada dan ijazahnya palsu gitu. Dan selalu dicari alasan-alasan untuk mengatakan bahwa ini ijazah palsu. Walaupun Gajah Mada udah mengatakan ini asli, teman-temannya juga sudah mengatakan ya memang ini teman kuliah kami gitu. Kalau buat saya agak nggak masuk akal ya, orang kuliah di Gajah Mada lalu kemudian dia bisa dikatakan, lalu kemudian itu abal-abal atau palsu, dia nggak pernah kuliah di Gajah Mada. Emang kampusnya kampus mak jelas itu kan? Ini Gajah Mada, bos. Mr. Q agama juga kan? Saya sebagai alumni Gajah Mada saya tersinggung. Anda tidak percaya ijazah yang dikeluarkan oleh Gajah Mada sama Anda mempertanyakan institusi Gajah Mada. Pak Jokowi itu mau tertib berpikir aja. Apa dasar legitimasinya Anda untuk minta-minta tunjukkan ijazah saya? Emang itu pengadilan. Emang kurang apa tuh? Anda udah datang ke Gajah Mada. Anda sudah mendapatkan cerita dari teman-teman saya kuliah gitu. Nah, masih kurang apa gitu loh dasar untuk meyakini bahwa saya itu memang benar-benar kuliah di situ. Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini lulur dari beritanya si Rismon yang ijazahnya diduga itu loh wes rasa kesuwen. Ijazah Rismon yang dari Jepang diduga palsu, teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Yang ngaku-ngaku intelektual itu pasti bukan intelektual. Yang ngaku-ngaku profesor itu pasti bukan profesor. Yang ngaku-ngaku pakar itu apalagi? Mereka hanya kadal burik yang dikit lagi akan membusuk di buih. Masih tidak perlu menjadi pendukung Pak Jokowi pun melihat kondisi sekarang terhadap kasus ijazah palsu itu. Kita aja udah bisa kok pakai nalar paling rendah sekalipun ya. Ini kelompok yang mengatasnamakan konon katanya pembela ulama. Ketika Pak Jokowi bereaksi, apa yang terjadi? Ada satu orang bilang punya imunitas hukum karena praktisi hukum. Ada yang melintir karena bilang itu adalah penelitian ilmiah. Ada yang minta bantuan ulama. Ada yang nggak tahu kemana itu sekarang perginya. Padahal kalau sudah menghujat, menghina, merendahkan, udah kayak nggak ada apa ya, manusia udah nggak ada nilainya. Nggak perlu jadi projo, nggak perlu jadi pendukung Pak Jokowi abis. Dalam kondisi kayak gini sekalipun kita akan bilang hukum orang-orang yang telah berbuat gaduh.
Yosua Sinambela bukan orang yang pertama dalam rangka curiga pada Rismon Sianipar. Ia menurut saya adalah salah satu orang yang berhasil mengungkap dengan data-data saintifik. Tetapi kalau kita cermat dan penuh dengan daya kritis, maka Rismon yang terus ngotot mengatakan bahwa ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu palsu, itu sebetulnya sudah memiliki celah-celah lubang-lubang kelemahannya. Apa itu? Yaitu ketika ia membangun konstruksi berpikir dan membangun konstruksi kebenaran itu dipenuhi dengan emosi, dengan makian-makian dan fitnah serta kebencian. Itulah yang saya katakan bahwa Yosua Sinambela itu hanya memberikan afirmasi kepada kita bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai pejuang kebenaran ternyata seorang pembohong besar. Nah, ada satu postingan dari Joshua Sinambela di salah satu blog dia, josh.rootbrain.com. Dia itu adalah digital forensic investigator. Nah, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan dia dan kurang lebih sama. Ya. Jadi si ahli, dia menyebut nama itu ya, si ahli menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi adalah palsu karena membandingkan dan menyimpulkan font yang ditemukan di foto ijazah dan skripsi menggunakan font Time News Roman yang diketahui si ahli ada di OS Windows. Jadi si ahli nggak sadar sejak lama dunia percetakan sudah pakai font Time News Roman. Jadi menurut Joshua Sinambela, ahli digital forensic investigator, dia UGM juga bang. Menyimpulkan hal sama, template cover itu Time News Roman itu sudah ada. Assalamualaikum Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ini gimana jantung? Jantung aman, jantung aman. Tidur nyenyak, tidur. Kok sibuk banget sih keliling TV, podcast, klarifikasi, nyari kambing hitam. Merasa diintimidasi, ini pembungkaman. Ini kan yang kalian mau. Kan kalian pengen banget itu Jokowi diadili. Udah paling bener kan? Ini pembuktian ijazahnya asli atau palsu melalui jalur hukum. Jadi mendingan ya persiapkan diri. Untuk sekarang ini ya, orang-orang seperti Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, kemudian Egy Durdiana, Kurnia, itu sekarang sibuk mengklarifikasi. Sibuk mengklarifikasi bahwa mereka itu satu tidak menuduh. Kemudian ingin mengkambing hitamkan orang. Kalau sekarang kan sudah pada kelimpungan kan. Kalau kemarin itu teriak-teriak gantung Jokowi. Bawa seret ke pengadilan, ijazah palsu, membohongi masyarakat 10 tahun. Kalau sekarang sudah dilaporin, gimana lo? Kalau tempo hari itu Pak Jokowi tidak menanggapi hal yang remeh-temeh kayak gini karena ia adalah seorang kepala negara yang urusannya sangat banyak dan malu juga kalau urusin yang kayak gini. Nah sekarang dia ini menjadi rakyat biasa. Jadi harkat dan martabatnya diserang, ya dia melakukan langkah hukum seperti masyarakat umum biasanya. Nah disinilah salahnya prediksi si Roy Suryo, si Panji dan Rismon. Nih kasihan si Rismon ini, track recordnya bagus, malah sekarang jadi jeblek. Palsu. Ini saya kasih saran yang terbaik. Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Mantap bener. Menurut saya Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun % Anda akan masuk bui.
Jadi prosesnya jangan dibalik, proses pembuktian belum, tahu udah pencemaran nama baik. Nah jadi kita minta Bareskrim kerja, Polda Metro Jaya tolong Kapoldanya abaikan saja laporan Pak Jokowi karena bukan pada tempatnya. Toh nanti bisa dibuktikan ini pencemaran atau bukan pencemaran, terbukti pada saat pembuktian ijazah itu palsu atau asli. Tapi problem seriusnya, saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Yang lepasin saya Dasko tuh. Lu dari sini aja udah bisa nilai. Apalagi kalau kita melihat kemarin-kemarin ya, banyak sekali statementnya Abraham Samad ngomong ke media, Jokowi cabut aja laporannya gitu. Terus kemarin ada yang lagi yang ngomong kepada Presiden Prabowo, ini kan anak bangsa dipecah belah, gak boleh diadu domba, gak boleh seperti itu ya. Mereka yang ngomong, sekarang datang ke DPD bilangnya apa? Ikut mengawal, ikut mengawal. Lulu pada yang mempertanyakan. Gue kesal sebenarnya ya. Lulu pada yang kemarin teriak dengan lantang di media-media yang lu punya mempertanyakan ijazah. Sekarang Jokowi melaporkan, kenapa lu pada takut? Katanya lu punya bukti. Katanya lu paling benar. Kenapa sekarang kok pada melempem? Gak ada kelihatan garangnya. Kemana nih garangnya? Kemarin pada garang bener, sekarang pada minta ini, minta itu. Ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat. Menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang pernah sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Aduh Pak Anies, bingung saya sungguh lah. Pak Anies itu sebenarnya orang baik, iya. Kenapa lo nggak kesatu yang mengkonfirmasi Jokowi itu satu pengecut, kedua tidak punya harga diri. Pengacara tompel yang mulutnya kayak mulutnya babi nih. Yang mulutnya kayak tai kucing. Waduh, banyak bacot. Sampean pengacara bang, ayo ketemuan sama saya, ayo diskusi sama saya. Tapi tak sediain celurit mulutnya kamu itu. Aduh, biar cepat selesai urusan. Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Kontribusinya sudah banyak ke negara ini, ke republik ini. Sedangkan kamu sudah ngasih apa ke negara ini? Tompel. Dengar telinganya. Ingat wajah saya. Lek kamu berani temui saya, DM nomornya kalau ada pengen ketemu ya. Nah ini kakak. Kalian itu sebenarnya haters atau sebenarnya kalian sangat cinta gitu dengan Pak Jokowi. Soalnya kan kalau misalkan kalian lagi ngatain Pak Jokowi saat ini kan sering bilangnya kan Mulyono, dasar Mulyono gitu. Kalian sendiri tahu nggak sih arti kata Mulyono itu apa? Arti kata Mulyono itu artinya mulia gitu. Dan nama itu kan sebenarnya kan kayak doa ya. Jadi secara langsung kalian tuh terus mendoakan Pak Jokowi itu terus mulia gitu, tambah mulia. Makanya nih buat para haters Pak Jokowi, kalian jangan heran kenapa semakin kalian katain Pak Jokowi itu Mulyono, kok Pak Jokowi kesannya kayak makin mulia gitu, makin harum namanya. Soalnya kalian sendiri yang dengan terus-terusan bilang Mulyono tuh kalian terus memuliakan Pak Jokowi gitu. Sini kalian yang menuduh ijazah palsu, para penggugat ijazah palsu, sini kalian. Gimana bang? Ini mantan ketua komisi KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi sudah diverifikasi ke UGM pada saat beliau mendaftarkan diri sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Nggak mungkin kalau nggak ada verifikasi, nggak ada pengecekan, ya. Dan Pak Jokowi itu sudah lama mencalonkan diri. Nah, dan itu sah, tidak bisa diganggu-gugat. Bersiaplah kalian, ya. Pak Jokowi
hari ini kita lihat secara bersama-sama di media sudah turun tangan melaporkan kasus itu kepada Polda Metro Jaya. Surat terbuka buat Saudara Amin Ketek atau Amin Rais, Saudara Roy Panci, Roy Kontol, Rismon Sianipar, Egi Sujana, Dokter Tipa, Ali Itil Matematika itu. Saya menantang Anda untuk debat adu argumen di suatu tempat. Saya pengen membuktikan kualitas Anda sebagai lulusan UGM. Saya tantang, saya seorang Herisweke, rakyat jelata yang sudah bosan jenuh dengan kata-kata Anda yang kamu sebarkan di media sosial dengan berita-berita hoax itu. Saya Herisweke menantang Anda debat adu argumen. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini, mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah ngomaki, kalau gue dirut udah pecat tuh gue bilang. Isinya orang Cina karena iklannya bahasa Cina. Saya bisa tunjukin filmnya nanti. Saya sudah kirim ke panitia. Nanti silakan panitia diputar ya. Nah, jadi nggak mungkin itu diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Jadi memang sengaja mengundang penduduk Republik Rakyat Cina untuk dipindahkan ke sini. Ya, pribumi-pribumi kita ini umat Islam terutama itu sudah terkepung. Udah nggak bisa apa-apa lagi. Itu bukan lagi proyek strategis nasional, itu pemukiman, itu koloni namanya. Di Aguan mengurus sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya Aguan? Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu Aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak, Pimpinan. Sekian, terima kasih. Di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Anehnya tidak ada satu lembaga pun, termasuk Angkatan Laut, yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Arah sana, sampai sana, itu sudah tidak ada negara. Mohon maaf, kalau yang di wilayah lainnya itu masih ada harga 30.000, 50.000 itu murah sekali per meter. Ini dia nggak bayar sama sekali laut kita. Ini pantai kita ini. Nggak ada harga yang dibayar oleh otoritas dari PIK 2 ini gitu. Masya Allah, makin gila-gilaan korupsi. Terus Habaib sama Kiainya disuruh ribut urusan sara rasis, saudara. Mau diadu domba, mau dibenturin. Koruptor akhirnya makin merajalela, makin gila-gilaan. Nggak sampai di situ. Kedaulatan negeri mau dirampok, mau diacak-acak. Ini yang lagi rame kasus PIK 2, saudara. Di utara Pulau Jawa, sebagian barat, Banten, Jakarta. Laut ada pagernya. Zaman Fir'aun aja, segila-gilanya Fir'aun gak pernah ngemagerin Laut Merah, saudara. Baru kayak sedikit udah mager laut, Udah gitu anehnya 30 km laut dipager. Dari RT, RW, lurah, camat, sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Hei Aguan, berapa banyak pun uang yang kau punya, berapa banyak pejabat yang telah kau sogok, berapa banyak pun pasukan yang telah kau siapkan, demi Allah kami siap bertempur untuk membela masyarakat Banten dan rakyat Indonesia. Saya tanya, siap tempur, siap lawan mereka, siap lawan penjajah. Allahu Akbar. Gara-gara kasus pagar laut, kini beredar maki-makian terhadap kaum pengusaha Tionghoa, terutama pengusaha besar Aguan. Masalahnya sekarang ini beredar luas serangan sampai ke tahap tuntutan agar proyek PIK 2 dihentikan atau juga agar Aguan dipenjara. Sangat mungkin serangan ini datang bukan dari kepedulian terhadap aspek hukum,
Tapi ya dari kebencian terhadap pengusaha sukses, kecemburuan dan kebencian terhadap Tionghoa, serta juga kebencian terhadap pemerintah. Kita kalau mau menyelesaikan masalah bangsa ini yang keberagaman ini, bukan diem kabur gitu loh. Ya udah, kita mesti tes. Justru sekarang yang terjadi kalau bisa, kita mesti lihat dong. Justru kalau bisa rematch sama Pak Anies lebih menarik. Wow. Supaya mengukur sampai di mana bangsa ini setelah naik levelnya untuk menuju Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi Pak Ahok mau rematch lagi dengan Pak Anies? Bukan. Maksud saya itu kalau Anda mengatakan bahwa ini akan takut ribut gitu loh. Kalau takut ribut ya paling cocok ya rematch dong untuk mengukur supaya apel dengan buah apel bandingnya gitu loh. Cuman mau, udah pede? Bukan soal pede nggak pede, kalau kita pengen demi untuk bangsa ini menilai, kalau bisa ikut menarik menurut saya. Untuk mengukur kan, apakah terjadi lagi demo yang besar? Atau terjadi lagi pasang tulisan di mana-mana, kan kita itu menarik gitu loh untuk mengukur. Nanti 100 tahun merdeka masih persoalan ini diumpetin gitu loh. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob air Mali. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai semua, nama saya Jonas Leong. Saya adalah investor saham, forex, dan juga kripto. Channel ini banyak membahas tentang berita terkini, edukasi finansial, investasi, dan lainnya. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kamu suka dengan konten yang serupa. Follow juga sosial media lainnya yang saya taruh link di kolom deskripsi. Di sana kalian bisa dapatkan konten yang berbeda. Saya juga punya Telegram channel yang isinya berfokus kepada trading dan juga investasi. Itu Telegramnya gratis. Oke, kita lanjut ke videonya. Sebagian besar penonton di video ini setelah menonton video di awal mungkin bertanya, apakah kejadian seperti krisis 98 akan kembali terulang? Belum lagi keadaan global yang tidak menentu. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk selamat dari krisis yang mungkin akan datang dalam waktu dekat? Jawabannya adalah investasi. Kebanyakan dari kalian yang lagi nonton, kalau investasi pikirannya pasti hanya di properti. Tapi ketika terjadi krisis seperti 98, apa yang terjadi dengan rupiah ketika hyperinflasi? Dan juga apa yang terjadi dengan harga properti? Harga dolar naik dari Rp2.500 terbang ke Rp15.000. Otomatis, utang yang harus kita bayarkan naik 6 kali lipat. Banyak sekali bisnis yang bangkrut. Kebakaran terjadi di mana-mana. Rumah pun bagaikan tidak ada harganya. Mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Saya tidak mengatakan ini akan terjadi lagi. Tapi kemungkinan terjadi seperti Mei 98 tetaplah ada. Negara gede seperti Argentina, Venezuela, dan Turki baru-baru ini mengalami hyperinflasi. Apalagi setiap hari kita ketemu ada saja konten yang berbau sara ke orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Entah itu di Instagram ataupun di YouTube atau sosial media lainnya. Kita bisa melihat di tahun 2017 di saat Pilgub Jakarta hampir terjadi kerusuhan seperti 98. Karena Ahok dituduh menodai agama. Ahok pun harus dipenjara untuk menenangkan masyarakat yang dengan gampangnya dihasut untuk membenci Tionghoa dan tidak memilih pemimpin yang beda agama. Akhirnya Anies jadi gubernur dengan bantuan ormas larang FPI dan sampai saat ini dijuluki sebagai bapak politik identitas. Kejadian itu pun berlanjut hingga saat ini. Masifnya pemberitaan sara terhadap Tionghoa beredar di media-media nggak jelas. Penonton setiap hari dihasut untuk menggulingkan pemerintahan karena tuduhan Indonesia dikuasai oleh Taipan atau Sembilan Naga, yang ujung-ujungnya menyalahkan Tionghoa lagi. Kita bisa lihat dari kejadian di PIK 2.
di mana ormas larang seperti FPI dan HTI terus-menerus menghasut masyarakat untuk membenci Tionghoa. Saya tidak bisa membayangkan jika kejadian seperti Mei 98 terulang kembali. Setiap musibah yang selalu disalahkan adalah keturunan Tionghoa. Setidaknya di video ini, saya akan membagikan strategi saya yang udah saya terapin jika kejadian seperti 98 terulang kembali. Tujuan dari strategi ini supaya kita setidaknya bisa selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Strateginya adalah investasi di aset yang berbeda-beda, bukan di satu jenis aset saja, misalnya hanya di properti. Kalian bisa mulai belajar berinvestasi di aset yang berbeda seperti Bitcoin, emas, dolar, bahkan saham global atau saham Amerika. Ini adalah cara yang bagus untuk mengurangi risiko tergantung kepada satu jenis aset saja. Bukan gak nasionalis kalau kita mau invest di aset-aset yang saya sebutkan tadi, tapi memang peluang yang kita dapatkan dan potensinya memang jauh lebih bagus daripada beli properti apalagi deposito. Pertama, pelajari jenis aset seperti emas. Setidaknya kita bisa terlindung dari efek hyperinflasi jika terjadi lagi. Selain itu, kalian juga harus belajar bagaimana mendapatkan penghasilan dari emas. Kedua adalah belajar investasi di aset global seperti saham Amerika atau saham global. Ketika terjadi krisis, yang paling berdampak adalah saham-saham Indonesia. Karena semua utang perusahaan dalam bentuk dolar terkena dampak. Deposito, reksadana, bahkan properti terkena imbasnya. Ketiga adalah belajar mengenal berinvestasi di Bitcoin. Alasan kenapa saya suka banget dengan kripto, karena saya bisa pergi ke negara apapun di dunia ini, misalnya di Singapura, dan saya tinggal jual saja kripto di negara itu. Saya menganggap Bitcoin itu sebagai aset properti digital yang bisa saya bawa kemanapun dan jual kapanpun saja secara instan. Kalau saya butuh uang, detik ini pun bisa saya jual dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Itulah strategi saya jika kejadian 98 terulang kembali untuk selamat dari masalah finansial. Kamu bisa cek link di kolom deskripsi untuk mulai investasi. Dan saya juga sudah sediakan video playlist supaya membantu kalian paham tentang investasi. Semoga video kali ini membantu kalian untuk selamat dari masalah finansial ketika musibah ini terjadi. Semoga Indonesia selalu damai dan sampai jumpa di video selanjutnya.